أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Man shalla al-isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah maka nama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah maka nama shalla laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang artis sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat, duduk di samping dia jamaah dari negara lain. Lalu jamaahnya memuji dia. Kata dia, kamu sangat cantik. Tak pakai bahasa apa dia, pokoknya paham lah. Lalu dia tanya, apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Kata artis kita ini, tidak. Saya pakai hijab hanya waktu umrah ini saja. Lalu kata orang dari luar negeri ini, kebetulan dia dari Maroko. Bukan karena saya tamat Maroko lalu saya kutip cerita orang Maroko. Apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Tidak. Saya pakai hijab hanya waktu sedang umrah saja. Apakah Allah melihat kamu waktu umrah saja? Diam dia. Kata-kata ini terngiang terus di kepala dia. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Balik dia ke hotel. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Balik dia ke Jakarta. Apakah Allah melihat kamu sedang umrah saja? Sejak itu tak pernah dibukanya hijab jilbabnya. Karena pertanyaan singkat, apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Betapa kata-kata yang singkat masuk ke dalam hati manusia. Nah, orang-orang yang menemukan titik balik hijrah karena peristiwa pendek, menemukan titik balik hanya karena mendengar video pendek, menemukan titik balik hijrah hanya karena ikut menanam jenazah, menemukan titik balik hanya karena mengantar istri pengajian, menemukan titik balik hanya karena masuk ke dalam liang lahat, menemukan titik balik hanya karena ucapan pendek. Apakah Allah melihat engkau hanya karena sedang umrah saja? Ini orang yang sudah menemukan titik balik. Kalau tidak dijaga, dia akan balik ke titik yang lama. Menemukan titik balik susah, balik ke titik yang lama mudah. Maka perlu membuat komunitas hijrah. Jadi jangan kita marah kalau ada anak-anak buah muda buat komunitas. Kemana ente sibuk-sibuk? Ini kami sedang baru buat komunitas Pak Ustaz. Apa nama komunitasnya? Yuk ngaji yuk. Pendek aja. Itu yang dibuat oleh Ustaz Felix Xiao dan kawan-kawan. Yuk ngaji. Pakai seragam. Yuk ngaji. Saya pun dapat baju kaosnya. Belum saya pakai sampai sekarang. Karena kalau saya pakai baju kaos itu tak pakai peci, pakai baju kaos, pakai sorban di tengkuk, ke depan yuk ngaji. Orang nengok, ah ini dah hijrah pula Ustaz ni. Jadi saya biarlah pakai gini aja, pakai peci, pakai koko. Anak-anak muda pakai yuk ngaji, mantap, silakan. Anak-anak muda buat fun bike syariah. Yang pakai motor, biker syariah, lawan dari biker konvensional. Bagus, tak apa-apa. Programnya Islami, daripada nongkrong tak tentu arah. Ternyata anak muda itu bisa tahajud. Mana buktinya? Bisa mereka nongkrong malam minggu sampai jam 3 pagi. Nongkrong syariah sama nongkrong konvensional. Kenapa tak bisa tahajud? Nongkrong jam 3 kenapa bisa? Maka buat komunitas. Jadi jangan salahkan. Kenapa anak muda ini tidak satu saja? Kenapa mesti ada FSRMN? Kenapa mesti ada IRMA? Mengapa mesti ada Fodamara? Mengapa mesti ada Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Muhsinin, Masjid At-Taqwa? Dalam rangka menjaga komunitas hijrah tadi, maka dibuatlah kelompok-kelompok. Nanti pada saat tertentu akan ngumpul bersama. Masjid ini ada pengajiannya. Kajian hadis dengan Ustadz calon Doktor Zulhendri Rais. Kajian akidah dengan Ustadz Hasbullah LCMA.
kajian fikih dengan Ustadz Amri Almi. Datang ke masjid. Ustadz tahu dari mana? Saya baca di dinding tadi. Zuhairi Rais hadis, Hasbullah akidah. Ustadz Amri Almi fikih. An-Nur dekat dari sini, kajian fikih keluarga Ustadz Mas Riyadi Hasan. Kajian fikih kontemporer, masalah cangkok jantung, masalah donor darah, masalah kornea mata, masalah kontemporer Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah fikih jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, permodalan, bank syariah Ustadz Hasbullah, karena dia S2-nya ekonomi syariah, spesialis. Masalah penyakit hati, riya, hasad, sum'ah, takbur Dr. Saidul Amin. Masalah tafsir Dr. Mustafa Umar. Hadir. Komunitas ini mesti dijaga. Di kantor yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, buat. Ini nampaknya kawan ini sudah mulai hijrah. Ayo kita jaga komunitas ini. Pintu masuknya bisa dari tabligh, pintu masuknya bisa dari HTI, pintu masuknya bisa dari Muhammadiyah, pintu masuknya bisa dari NU, pintu masuknya bisa dari Salafi, pintu masuknya bisa dari macam-macam. Tapi nanti pada akhirnya ngaji. Ustadz dari Sulaiman yang dulu gitaris metal dapat hidayahnya bukan di Makkah, bukan di Madinah. Di mana? Di Bali. Selama ini Ustadz berceramah, siapa yang pakai tato sholatnya tidak sah, pakai tato haram. Maka orang yang pakai tato ketakutan, kalau gitu aku sudah penghuni neraka, ngapain lagi aku tobat? Biarlah aku bersama setan, iblis, jin, Fir'aun. Tapi ternyata kemudian ada yang menyentuh hatinya. Hati manusia tak bisa dibohongi. Ketika dia sedang di Bali, nampaknya ada ustadz-ustadz, dia dekati. Ustadz, aku sudah diponis orang, katanya aku pakai tato masuk neraka, katanya aku pakai tato sholatku tidak sah. Begitu kata mereka. Iya, orang pakai tato sholat luar biasa, tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Enggak pakai tato enggak sholat. Pakai tato sholat biasa, enggak bertato enggak sholat, luar biasa. Akhirnya tersentuh hatinya, terbuka hidayah, masuk dia ke dalam komunitas, tapi kemudian ngajinya kemana-mana. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke komplek perumahan kami, kata Ustadz dari Sulaiman di Bogor. Nanti Ustadz kami undang pengajian, insya Allah. Artinya tidak membatasi diri, ngaji kemana-mana. Ustadz Muhammadun, banyak orang yang ikut pengajian beliau lewat pintu Hizbut Tahrir. Muhammadun, Ustadz Muhammadun Provinsi Riau. Lalu kemudian ngajinya, silakan ikut ngaji subuh Sabtu dengan Ustadz Somad, subuh Ahad dengan Dr. Mustafa Umar, hari Selasa, hari Senin dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, subuh Jumat dengan Ustadz Saidul Amin. Ngaji bareng, ngaji kemana-mana. Pintu masuknya bisa dari pintu samping kanan, bisa dari pintu kiri, bisa dari pintu belakang. Yang penting ngaji bersama. Cepat datang bisa di dalam, lambat datang duduk di luar. Ini nampaknya di dalam ramai, tapi di luar lebih ramai. Ustadz kalau mau tahu di luar tuh ada lebih kurang 1000 orang Pak Ustadz. Tolong Ustadz sapa dulu. Bingung menyapanya dari jendela apa dari kamera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa pakai tangan, tidak pakai salam, itu isyarat orang Nasrani. Tak boleh. Kalau mau pakai isyarat, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau di luar mau di dalam pahalanya sama. Innamal a'malu binniyat. Orang mendapat sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Hijrah karena ingin dapat dunia. Kenapa kau hijrah? Aku ikut hijrah nih karena kebetulan bapak itu yang punya proyek hijrah, aku ikutlah biar dapat. Awimra'atin yang kihuha. Hijrah karena ingin menikahi perempuan. Kenapa kau hijrah? Itu cewek yang cantik kemarin udah hijrah, kita pura-pura ikutlah. Mudah-mudahan dia terpesona, habis nanti tengoklah balik aku balik. Ada laki-laki mau hijrah ke kota Madinah.
Ternyata di balik itu Nabi tahu dia mau menikah sama Ummu Qais. Nama perempuan yang cantik itu Ummu Qais. Apa kata Nabi? Siapa yang hijrah karena ingin menikahi perempuan, maka hijrahnya bukan karena Allah. Dia akan dapat perempuan itu tapi tak dapat Allah. Tapi yang hijrahnya karena Allah, dapat hijrah dan dapat perempuan. Yang belum menikah, yang sudah jaga jarak yang ada itu. Kalian kalau hijrah insya Allah dikasih Allah. Kalian tinggalkan yang lama-lama, buanglah mantan pada tempatnya. Insya Allah diganti Allah dengan yang soleha. Yang laki-laki diberikannya soleha, yang perempuan dikatikannya soleh. Amin. Mana yang paling kuat aminnya, itu yang paling berharap. Dan memang kita kalau berdoa itu berharap. Nabi kalau berdoa sampai angkat tangan tinggi, amin, amin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bapak kalau berdoa, ibu jangan asal amin aja, tanya dulu baik-baik. Apa yang abang minta tadi? Amin. Rupanya isinya Allahumma rzuqni zaujatan salihatan, berikan aku bini kedua yang cantik. Amin gitu. Jangan asal amin-amin aja, tanya dia baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah komunitas tadi punya, tapi kemudian ngaji kecil, di sini ada kelompok kecil, di Mukhlisin ada kelompok kecil, di Masjid Alhamdulillah ada kelompok kecil, di Masjid Ar-Rahman Angkatan 50 ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini akan menyatu menjadi kelompok besar dalam tabligh akbar. Hadirilah tabligh akbar. Datang penceramah dari Kuala Lumpur, Ustadz Azhar Idrus, sampai melimpah macet sampai ke rumah sakit. Entah yang di rumah sakit itu datang pengajian atau keluarganya sakit, wallahu a'lam. Yang jelas ramai. Besok paginya Ustadz Azhar Idrus datang ke rumah saya. Saya ajak sarapan pagi. Saya bilang, Ustadz Azhar Idrus, ya, Masjid An-Nur itu ramai setahun 3 kali. Yang paling ramai, pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga Idrus Azhar. Habis itu bulan berikutnya, komunitas yang kecil-kecil tadi ramaikan lagi. Hadiri tabligh akbar bersama Ustadz Felix Xiao, limpah ruah sampai ke kolam. Apakah cukup puas hanya dengan tabligh akbar? What's next? Setelah tabligh akbar apa? Maka muncullah gerakan berikutnya. Pertama, menemukan titik balik. Kedua, komunitas. Ketiga, apa amal jama'i yang mesti kita lakukan? Kita ini muslim, nikahnya cara Islam dengan Pak Kua, lahirnya akikah cara Islam, matinya takziah cara Islam. Masa kita masih belanja kepada non muslim? Mulai berpikir tentang supermarket Islami, Islamic market. Kita ini makannya Allahumma barik lana, tapi makan roti telur ayamnya tak dicuci. Telur ayam keluar dari lubang ciri ayam. Mohon maaf, gara-gara ini cerita ini selera makannya hilang. Itu najis, dicuci dulu baru dipecahkan. Nenda, telur ayam, tangan itu yang memecah, tangan itu juga yang mengadon bakwan. Ini gimana ceritanya? Akhirnya dibuatkanlah pengajian tentang toharah bersuci. Telur ayam dicuci dulu, setelah kering barulah dia. Yang memasaknya berwudu, membaca salawat, mengacaunya salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah salat. Maka ada barokahnya. Ini tidak, nak nih Pak Ustadz ya, iya. Di mana kamu beli tadi? Di simpang sana. Ayo kita tengok, ayo. Rupanya kukus. Kalau sudah bercanggai kiri, gimana dia cebok? Di atas black kutek, di bawah black ciri. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kembanglah dia. Ma'uzubillah, Ustadz ini cerita pas awak sedang makan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita berpikir ke depan. Kita ini bersyahadat, sholatnya Islam, puasa sunat rajin. Tapi kenapa belanja tidak pada orang Islam? Anda perlu bahan bangunan, kerikil, batu bata dan pasir, semen 30 sak. Datanglah belanja ke tempat saudara Islam. Harga insya Allah miring 500 perak. Sepulit-pulitnya orang Islam,
paling tidak dia akan mengasih makan anak bininya, mengasih makan anak bini sedekah. Sebakil-bakilnya orang Islam, paling tidak dia bayar zakat fitrah, maka kita sudah menghidupkan ekonomi umat Islam. Tabligh akbar ramai, selesaikah masalah? Tidak, justru banyak sampah. Apa kejadian setelah itu? Ekonomi umat dibangkitkan, membangkitkan semangat. Yang selama ini kalau dia ke masjid lesu dia. Imam makmum. Imam tu yang azan, imam tu yang iqamat, imam tu yang imam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Usolli sunnatul isya' rak'ataini qabliyatan. Diharapkannya nanti ada yang iqamat. Tengok tak juga ada. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Usolli fardhas subhi rak'ataini imaman. Udah tahu sendirian, tetap juga dia imaman. Dia husnuzon, nanti akan ada makmum susulan datang. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti di rakaat kedua. Rakaat kedua pun tak juga muncul. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Tak ada. Mau menengok ke belakang cemas. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada rupanya. Tapi begitu menengok orang ramai, bangkit semangat. Yang selama ini di luar sana semangat ingin mengejek Islam, mau membantai ulama. Tengoklah Ustaz Somad tu macam-macam, nanti ku habisi dia. Begitu ditengoknya jamaah ramai, siut juga dia, tak jadilah kata dia. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Orangnya Islam, solatnya Islam, puasa sunat rajin, tapi pakaian tidak Islami. Tadi saya ditanya orang, Ustaz beli pakaian siap atau jahit sendiri? Pakaian saya beli kain di toko, beli kain. Kalau untuk amboko barameter sesuainya Pak. Untuk Ustaz dek ketek bana 2,5 meter lah. Dah beli kain, bawa ke tukang jahit, jahitkan. Ke toko tukang jahit siapa? Orang Islam, supaya bisa dikasihnya makan anak bininya. Bayar cepat, jangan tunda. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ini Pak, bantu kalau membangkitkan ekonomi Islam. Bukankah kau katakan innamal mu'minuna ikhwah? Ceramah, pengajian, komunitas, masjid, ujungnya membangkitkan ekonomi umat. Orang Islam belanja tempat orang Islam, dikeluarkan sekian persen untuk membantu zakat, wakaf, infak, sedekah. Tegaklah masjid-masjid, terbantulah anak yatim bisa sekolah. MDA yang gurunya tak digaji bisa bangkit semangat. Mana contohnya? Tuh di belakang sekolah bisa 2 lantai. Di tempat lain SD hampir tumbang, bangku patah, kursi retak, menulis paksa di dinding karena whiteboard tak ada. Tapi masjid di depan, sekolah di belakang, sampai 2 lantai. Saya selalu menengok anak-anak lari-lari di sekolah. Pernah Ustaz masuk? Enggak, nengok dari luar aja. Dari luar casingnya sudah mantap, isinya di dalam entahlah mana saya tahu. Tapi yang jelas kita husnuzan, baik semuanya. Maka kalau bangunannya bagus, AC-nya kencang, kipasnya hebat, bangunannya bersih, maka kita pun bangkit semangat keislaman. Tapi ini mesti dijaga, karena kalau tidak, na'udzubillah,
Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah, kasih kami istiqamah. Orang yang istiqamah itu jalan yang dia lewati namanya siratal mustaqim. 17 kali kita minta, ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan orang yang istiqamah. Siapa itu yang istiqamah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, nabi-nabi, orang yang siddiq, orang mati syahid, dan orang soleh. Bukan yang dua, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang Yahudi, waladdallin, bukan Nasrani. Berikan 4, campakkan 2. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bukan yang 2, waladdallin. Semua mengatakan amin. Mendengar amin, orang kafir benci. Mendengar amin, setan lari. Mendengar amin, kita semangat. Maka ucapkan tadi ketika Ustaz Bilal At-Taqi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saya tak berani nyebut amin kuat-kuat, Pak. Kenapa? Kawan sebelah itu amin namanya. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Karena dalam jiwa kita ini ada rasa ketika menengok orang ramai, bangkit semangat. Tapi kita beramal bukan karena orang ramai, tapi merasa hanya berdua dengan Allah. Sunyi, merasa ramai karena ada Allah. Ramai orang memandang, jangan pandang pandangan orang, tapi rasakan pandangan Allah. Sendiri tak ada memandang, rasakan bahwa kau juga berdua dengan Allah. Islam di atas Islam, iman di atas iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau tengok dia. Fa in lam takun tarah, kalau kau tak bisa menengok dia, fa innahu yarak, dia yang menengok memandang engkau. Rasakanlah pandangan Allah. Bukan kau semangat karena berjamaah, bukan kau semangat karena berkomunitas, tapi ini semua adalah dalam rangka menjalin hablum minan nas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari besar buatkan kajian-kajian. Paling tidak 5. Muharram, kajian Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, kajian sirah Nabi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kajian solat. Kenapa kajian solat? Isra Mi'raj. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kajian menyambut Ramadan. 30 malam diisi kajian-kajian. 10 malam terakhir i'tikaf. Syawal, kajian sambung silaturahim halal bihalal. Zulqa'dah, Zulhijjah, kajian melepas jamaah haji. Muharram, 7 kajian dalam setahun. Lomba-lomba. Ayahnya belum tersentuh, emaknya belum hijrah, emaknya tak peduli agama, ayahnya tak peduli, anaknya diundang ikut lomba azan. Azanlah anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Direkam sama panitia. Juara 1, anak Pak Polan, Fir'aun yang tak pernah ke masjid. Pas dia sedang buka-buka YouTube, dicarinya, anak aku siapa namanya ya? Ada tak nama anak orang macam anak aku di YouTube? Diketiknya, ditengoknya anaknya sedang azan. Rupanya panitia mengupload anaknya juara azan masuk ke YouTube. Begitu ditontonnya meleleh air matanya. Oh nah, kau sudah azan, aku sembahyang sekalipun tidak. Oh, akhirnya terbuka hidayah. Gara-gara apa? Gara-gara panitia. Anak perempuannya lomba berbusana muslimah, emaknya di rumah pakai rok setengah tiang, bajunya you can see, kamu can bisa see menengok, kau bisa menengok ketiakku yang kendur macam leher unta. Tapi kemudian datang panitia remaja masjid, membuatkan anak-anak berbusana muslimah, jilbabnya panjang, roknya Melayu, Muslim Melayu, kombinasi antara Islam dengan pakaian Melayu, diuploadkan, ditengok sama emaknya. Oh, ternyata anakku sudah pakai hijab, aku yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, dia mengundang dalam perut kuku kandung dia. Hari ini dia lebih dulu pakai hijab. Tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya.
Kalau kau sentuh hatinya bukan dengan cakapmu, daripada kau datang bercakap kasar petantang-petenteng. Pak, sini, Bu, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang tak berjilbab, kalian yang belum sholat, neraka jahanam tempat kalian. Apa kata dia? Iyalah, aku neraka jahanam. Kau masuk surga, masuk aja surga sendiri. Tapi banyak cara lain. Bukan satu jalan menuju Roma. Banyak jalan-jalan yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai tadi pengajian jam 8, sekarang saya menengok ke atas bukan nengok ibu, jangan ibu grogi. Saya tadi nengok ke atas, nengok jam. Sudah jam 8.30. Tadi dari maghrib ke isya 30 menit, dari isya ke jam 8.30 30 menit. 30 tambah 30 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin